지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Sebelum kita memasuki inti dari materi ini, alangkah baiknya terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih wakaf itu. Nah, wakaf adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada perbuatan yang menyisihkan sebagian harta atau aset untuk tujuan amal atau kepentingan umum. Harta yang diwakafkan tidak dapat dijual, dipindahkan, atau digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya. Tujuan utama dari wakaf adalah untuk kebaikan sosial, kesejahteraan umum, dan pemberdayaan masyarakat. Mengapa wakaf penting dalam Islam? Yang pertama itu pemberdayaan sosial dan ekonomi. Wakaf memiliki peran penting dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dengan mengerahkan aset untuk kepentingan umum. Wakaf dapat membantu mengatasi kemiskinan, memberikan akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umum. Yang kedua itu keadilan dan keseimbangan sosial. Wakaf menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Distribusi wakaf, manfaat wakaf yang adil membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga itu pemeliharaan nilai kemanusiaan. Wakaf mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan empati dalam Islam. Melalui wakaf, umat Islam diingatkan untuk berbagi dengan sesama dan membantu mereka yang kurang beruntung. Yang keempat itu pemeliharaan harta dan kekayaan. Wakaf membantu menjaga keberlanjutan dan keberkahan harta dan kekayaan. Dengan mengamalkan wakaf, umat Islam diharapkan dapat menjalankan kewajiban sebagai pemilik sementara harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu peran dalam pembangunan infrastruktur sosial. Wakaf dapat diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, masjid, fasilitas umum lainnya. Hal ini mendukung pembangunan masyarakat yang berdaya. Dampak positif wakaf terhadap distribusi pendapatan. Wakaf dapat berdampak positif terhadap distribusi pendapatan melalui berbagai mekanisme, termasuk yang pertama itu mengurangi kesenjangan ekonomi. Wakaf dapat digunakan untuk proyek-proyek yang memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok tersebut. Dan yang kedua itu memperdayaan mustahik. Wakaf dapat diarahkan untuk memperdaya mustahik atau penerima wakaf dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan lainnya sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga itu investasi pada daerah terpinggirkan. Wakaf yang diarahkan ke daerah-daerah terpinggirkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut, mengurangi ketidaksetaraan regional. Yang keempat itu peningkatan akses ke pendidikan dan keterampilan. Nah, wakaf pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan, membuka pintu kesempatan pekerjaan yang lebih baik. Dan yang kelima itu pengembangan ekonomi lokal. Wakaf produktif yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dapat menciptakan kesempatan kerja di tingkat lokal dan meningkatkan pendapatan komunitas setempat. Bagaimana wakaf diarahkan untuk mencapai kepentingan umum termasuk stabilitas ekonomi? Yang pertama itu investasi dalam proyek ekonomi produktif. Wakaf dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi produktif seperti pertanian, peternakan, atau usaha kecil menengah. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendukung stabilitas ekonomi lokal. Yang kedua itu pendanaan pendidikan.
Wakaf dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dengan menyediakan beasiswa, membangun sekolah, atau menyelenggarakan program pelatihan. Pendidikan yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Yang ketiga itu pemberdayaan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Wakaf dapat diarahkan untuk memberdayakan UMKM dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Yang keempat itu infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang mendukung stabilitas ekonomi seperti rumah sakit, puskesmas, atau sarana air bersih. Yang kelima itu pemberdayaan sosial. Wakaf dapat membantu program pemberdayaan sosial seperti bantuan bagi keluarga miskin, program pemeliharaan kesejahteraan sosial, dan dukungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang keenam itu pembangunan infrastruktur sosial. Mendorong wakaf untuk membangun infrastruktur sosial seperti jalan, jembatan, fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun cara memanfaatkan institusi wakaf dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Pemanfaatan institusi wakaf dalam menciptakan stabilitas ekonomi dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Berikut ini ada beberapa langkah dan konsep yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana yang pertama itu pembentukan lembaga wakaf, yang kedua penyusunan rencana strategis, yang ketiga wakaf produktif, yang keempat pemberdayaan ekonomi mustahik, yang kelima pengembangan infrastruktur ekonomi, dan yang keenam kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, yang ketujuh transparansi dan akuntabilitas, yang kedelapan penelitian evaluasi berkelanjutan, yang sembilan pendidikan dan kesadaran masyarakat, dan yang terakhir itu inovasi dan diversifikasi. Tantangan utama dalam mengelola wakaf untuk stabilitas ekonomi di sini yang pertama itu ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas. Tantangan utama adalah masalah ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan potensi dampak positif. Yang kedua itu keterbatasan pendidikan dan kesadaran. Banyaknya masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep wakaf dan potensinya dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Kurangnya edukasi dan kesadaran dapat menjadi hambatan untuk partisipasi aktif. Yang ketiga itu manajemen risiko dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan risiko yang tidak memadai dan kurangnya keahlian dalam mengelola keuangan dapat menghadirkan tantangan terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang keempat itu kurangnya infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung seperti lembaga keuangan Islam dan pasar keuangan yang berkembang mungkin tidak selalu tersedia, membantu implementasi wakaf menjadi lebih sulit. Yang kelima itu ketidakpastian hukum. Nah, ketidakpastian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan wakaf dapat menjadi hambatan atau hambatan potensi penggunaan wakaf secara optimal. Yang keenam itu kesulitan dalam mengelola aset produktif. Mengelola aset produktif seperti tanah atau bisnis dapat menimbulkan tantangan terkait dengan pemilihan dan pengelolaan aset yang sesuai dengan berkelanjutan. Yang ketujuh itu perubahan lingkungan ekonomi dan sosial. Perubahan dalam lingkungan ekonomi dan sosial termasuk perubahan regulasi dan kebijakan dapat mengaruhi dan kinerja wakaf dan memerlukan adaptasi yang cepat. Pengelolaan wakaf. Modal pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa elemen dan prinsip yang dapat membentuk model pengelolaan wakaf yang efektif. Yang pertama itu
transparansi dan akuntabilitas. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas kepada pihak yang berkepentingan tentang penggunaan dana wakaf, investasi, dan distribusi wakaf. Yang kedua itu penyusunan rencana strategis. Nah, penyusunan rencana strategis jangka panjang mencakup tujuan visi dan langkah-langkah konkret untuk mengelola wakaf dengan efektif. Rencana ini harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga itu pengelolaan portofolio investasi. Pengelolaan portofolio investasi wakaf dengan bijaksana ini mencakup pemilihan investasi yang sesuai dengan tujuan wakaf, diverifikasi portofolio, dan pemantauan kinerja investasi secara berkala. Yang keempat itu pemberdayaan masyarakat. Nah, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wakaf. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan dukungan, pemahaman, dan efektivitas program wakaf. Yang kelima itu audit independen. Menjalankan audit independen secara berkala untuk mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Audit ini dapat membantu dan mendeteksi potensi risiko dan menilai kinerja pengelolaan. Yang keenam itu pemberdayaan mustahik. Pengembangan program pemberdayaan mustahik atau penerima manfaat wakaf yang melibatkan pendidikan, peralatan keterampilan, dan pembuatan modal usaha. Memperdayaan mustahik dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dan yang ketujuh itu diversifikasi sumber pendapatan. Diversifikasi sumber pendapatan wakaf dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan dan investasi. Ini dapat mencakup investasi di sektor real, pasar keuangan, dan instrumen keuangan lainnya. Yang kedelapan itu manajemen risiko. Menyusun kebijakan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, mitigasi risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan wakaf. Strategi manajemen risiko dapat membentuk melindungi aset wakaf dan fluktuasi pasar atau perubahan kondisi ekonomi. Yang kesembilan itu penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf. Sistem informasi manajemen yang baik dapat membantu melacak, melaporkan, dan mengelola aset wakaf dengan lebih efektif. Yang ke-10 itu edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengembangkan program edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf, tujuan dan manfaatnya. Masyarakat yang teredukasi dan dapat melihat lebih berpartisipasi aktif dan mendukung pengelolaan wakaf. Yang ke-11 itu kemitraan strategis. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan, pemerintahan, dan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya dalam pengelolaan wakaf. Yang ke-12 itu yang terakhir, evaluasi dan pembaruan rutin. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pengelolaan wakaf dan melakukan pembaruan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan ekonomi atau hukum. Solusi untuk mengatasi tantangan, yang itu yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua itu edukasi dan kesadaran. Yang ketiga, penguatan manajemen risiko. Yang keempat, infrastruktur keuangan Islam. Dan yang kelima, perbaikan regulasi dan kebijakan. Yang keenam, pengelolaan aset produktif yang profesional. Yang ketujuh itu kemitraan yang strategis. Yang kedelapan, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi manajemen. Yang kesembilan itu rencana krisis dan kontingensi. Dan yang terakhir itu inovasi dalam pengelolaan wakaf. You don't even